baru tiba di negeri orang, belum benar-benar paham bahasa dan budaya, lalu harus duduk berbaris tanpa baju, kepala plontos, sambil diteriaki untuk menghabiskan makanan yang bahkan belum pernah dicicipi sebelumnya. Itulah potongan video yang viral dan memicu kemarahan publik. Video yang memperlihatkan dugaan praktik senioritas terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI di Jepang. Rekaman itu pertama kali diunggah akun TikTok Opan Bobolidos, lalu menyebar cepat ke berbagai platform. Dalam video, sejumlah PMI yang disebut sebagai junior terlihat duduk berderet hanya mengenakan celana. Di hadapan mereka ada natto, makanan fermentasi khas Jepang berbahan dasar kedelai yang dikenal punya aroma dan tekstur cukup kuat bagi yang belum terbiasa. Terdengar teriakan, "Telan, habiskan, makan habisin!" Dari para senior yang berdiri mengawasi, suasana tegang, ekspresi para junior terlihat kaku. Dan disitulah publik mulai bertanya, ini adaptasi atau senioritas yang kebablasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan masuk ke Allah baliklah nabi mah. Habisin ya. Telan. Dipakai uang sisa. Harus habis ini. Ayo, dok. Udah saya kenal dok, santai dok. Makan habisin. Telan. Coba yang muda tak satu lagi. Makan habisin. Masih banyak deh. Berapa? Jam 2. Aku ntar aja gara-gara. Dan setelah jam dikunyah. Kayak mana makan bubur? Enak. Langsung turun. Diem yang lainnya. Sahur. Besok ada terawih ya. Mulai besok. Terawih ya ini. Mana udah puasa berapa hari ini? Saya kalau Minum. Cok ya apa kamu? Udah kalau pengen tidur Nih, nggak mati loh makan ini. Ini di kapal bakal sering dimakan ini. soalnya ini makanan Sashimi. kesukaan orang Jepang ini. Sehat ini sehat. makan itu Habisin. bakal mati. Uyan deh. Yang nggak habis kena. Mukanya pada lupa-lupa gini, gimana sih makan? Tuh gini nih. Ini gratis loh, masa aja. Hargai. Enggak, no. Permisi. Minum nanti, habis dulu. Bukan hilang ekspresi orang-orang makan. Pai, pukul rata pai. Jangan dipuja di tengah aja. Di kapal bakal sering dimakan loh. Ingat ya, kesan pertama, makanan mereka kalian gak suka ya. Seterusnya kalian gak suka. Begini ya. Berapa menit nih? Gimana rasanya? Belakangan, seorang pria yang mengaku sebagai pengunggah sekaligus salah satu senior memberikan klarifikasi. Ia menyebut tidak ada niat merendahkan atau menyakiti. Menurutnya, kegiatan itu bertujuan membantu junior beradaptasi dengan makanan yang biasa dikonsumsi saat bekerja, terutama bagi PMI yang ditempatkan di kapal Jepang. Ia menjelaskan, para pekerja memang akan terbiasa dengan menu seperti natto, sashimi, hingga telur mentah. Karena itu, proses pembiasaan disebut perlu dilakukan sejak awal. Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengaku para senior sudah meminta maaf kepada junior yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama akun sudah mengupload video yang lagi viral. Hari ini saya akan berklarifikasi tentang video anak-anak yang lagi viral makan natto. Saya dan senpai saya yang lain tidak bermaksud untuk membuli atau menyakiti. Tujuan kami biar adik-adik kami yang baru datang bisa membiasakan diri untuk makan makanan yang ada di kapal Jepang. Karena di kapal biasanya makan seadanya seperti natto, sashimi, telur mentah. Yang kerja di kapal pasti ada yang paham juga lah. Tolong. Dan juga saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya juga sama senpai-senpai yang lain udah minta maaf juga ke Kohai.
gang sama netizen. Itu memang salah kami lah. Mohon minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai alumni yang pernah magang di sini ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang viral kemarin oleh adik kelas 2 saya dan adik kelas 3 saya. Dan terkhusus untuk Opan, semoga menjadi pembelajaran berikutnya untuk kami. Juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan dirugikan mungkin pihak-pihak terkait. Semoga juga menjadi pembelajaran ke depannya untuk adik kami. Untuk yang membawa tongkat itu sebenarnya dia tidak melakukan pemukulan ya. Buat netizen di luar sana ya, mohon maaf juga karena tidak bisa juga dibenarkan perihal masalah tersebut. Dan juga untuk mengenai makan NATO, saya pastikan untuk ini menjadi hal yang terakhir. Kedepannya akan saya awasi lagi adik-adik saya untuk tidak melakukan hal yang serupa kepada adik-adiknya yang akan datang nanti. Sekali lagi saya sebagai alumni yang pernah magang di sini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami semua. Kami yang bersangkutan di dalam kasus tersebut memohon maaf sebesar-besarnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Namun, klarifikasi itu belum sepenuhnya meredam reaksi publik. Di media sosial, komentar bernada keras bermunculan. Banyak warganet menilai sesama perantau seharusnya saling menguatkan, bukan justru menciptakan tekanan baru. Ada yang menulis, sama-sama numpang di Jepang kok berasa paling berkuasa. Ada juga yang mempertanyakan kenapa harus dengan cara yang terlihat mempermalukan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KBRI Tokyo terkait video tersebut. Sejumlah pemerhati pekerja migran pun mendorong agar proses orientasi PMI di luar negeri mendapat pengawasan lebih ketat. Adaptasi budaya memang penting. Jepang punya standar kerja dan kebiasaan yang berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah adaptasi harus dibarengi tekanan fisik atau psikologis? Ataukah seharusnya dilakukan lewat pendekatan edukatif dan empati? Kasus ini membuka lagi diskusi lama soal budaya senioritas. Di satu sisi, ada yang menganggap itu bagian dari tradisi atau pembentukan mental. Tapi di sisi lain, banyak yang menilai praktik semacam ini berpotensi merendahkan martabat, apalagi dilakukan di tengah perjuangan mencari nafkah di negeri orang. PMI berangkat dengan harapan memperbaiki hidup. Mereka meninggalkan keluarga, zona nyaman, bahkan risiko besar. Maka ketika sesama pekerja justru menciptakan situasi yang membuat tidak nyaman, publik tentu sulit untuk diam. Pada akhirnya, peristiwa ini jadi pengingat penting. Perlindungan terhadap pekerja migran bukan hanya soal kontrak dan gaji, tapi juga soal lingkungan sosial yang sehat, saling menghargai, dan solidaritas. Karena di tanah rantau, yang paling dibutuhkan bukanlah senioritas yang menekan, melainkan kebersamaan yang menguatkan. Menurut kamu, apakah ini murni proses adaptasi atau sudah masuk ranah senioritas yang berlebihan? Jujur saya sendiri nggak bisa makan natto. Saya 12 tahun di Jepang, itu sampai sekarang nggak cocok makan natto walaupun dikasih sama istri. Emang nggak cocok, ya nggak bisa dipaksa kalau nggak cocok. Di Jepang itu sensitif sekali memberikan suatu makanan kepada orang lain. Takut satu alergi, perut tidak cocok. Jika mengakibatkan seseorang sakit perut, pingsan, keracunan, itu bisa dituntut kriminal. Apalagi dipaksa memakan sesuatu yang anak-anak ini nggak cocok dimakan. Kita lihat di video ini, anak-anak yang baru datang, kita lihat rambutnya botak semua, disuruh buka baju. Diberikan makanan natto tiba-tiba, yang dimana dia di Indonesia biasa makan sambal, nasi goreng, gorengan, tiba-tiba disuruh makan seperti itu. Menurut saya senioritas itu cuman ada pas pendidikan doang, pas di Indonesia. Saya juga pernah mengalami itu. Ketika di lapangan kerja itu, senioritas itu memang ada dalam budaya kerja di Jepang. Tapi bentuknya lain, rasa hormat kepada orang yang udah duluan masuk, bukan perpeloncoan, bukan mempermalukan orang. Apalagi di videoin kayak ini, diviralin. Dilihat sama orang tua dia, gimana perasaan ibu bapaknya ngeliat anaknya yang baru merantau datang ke Jepang, tiba-tiba langsung digituin sesama Indonesia lagi. Harusnya kita sesama merantau itu saling merangkul, bukan saling menindas seperti itu. Mereka berdalih, yo kalian harus makan ini karena ini budaya di Jepang, nanti kalian biar terbiasa. Bukan, itu bertameng hanya untuk membuli orang. Saya kasih tahu ya,
NATO itu ya bukan cuma orang Indonesia, orang Jepang pun ada yang nggak bisa makan natto karena teksturnya baunya amis kayak telur itu. Apalagi kita memaksakan orang itu dengan berdalih ini suatu budaya, padahal orang itu tidak cocok, itu sama saja pembulian. Kalau orang yang lu kasih makan tuh tiba-tiba sakit perut, lu mau tanggung jawab? Takutnya saya tuh nih, kalian melakukan seperti itu, nanti ada kohainya datang lagi, dibalas ke kohainya, nanti datang kohainya lagi, dibalas terus saya turun-temurun jadi budaya seperti itu. Sekarang itu seharusnya kita belajar dari sejarah Jepang. Dulu Jepang itu penindas, penjajah, tapi mereka sekarang udah taubat, trauma, dan mengecam sekali itu namanya pembulian. Dan bahkan itu dilindungi orang-orang seperti itu di sini. Kita baru datang sesama Indonesia malah saling seperti itu. Merantau itu sudah berat ya. Jadi anak-anak ini udah pisah sama keluarganya jauh, baru nyampe sini. Alhamdulillah baru datang disambut kayak gitu. Mungkin kamu bilang, mereka kok nggak apa-apa. Ya mungkin dalam 10 orang yang kamu tindak seperti itu, 5 orang yang setuju, 5 orang nggak setuju. Nanti kalau dia udah terbiasa di sini, udah lama di sini, bahasanya jago, dan dia udah merasa punya power, terus kalian tawuran di situ, dia balas, gimana? Kriminal, saling tusuk terus. Sebenarnya senior tuh ya berikan contoh yang terbaik, bukan menindas. Sekali lagi di Jepang tuh udah nggak ada yang begitu-gitu di sini. Kalau sama orang Indonesia, WNI di sini tuh senior, senpai itu udah hilangkan. Status kita sama-sama merantau, kerja saling melindungi. Kecuali lu, kohai lu, disiksa, dibully sama orang Jepang dan lu maju sebagai senior melindungi, itu baru keren lu. Ini bukan sama-sama Indonesia saling injak, nggak usah lah gitu norak men. Oke?